Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa yang kita pikirkan ketika ada pertanyaan, mana yang lebih buruk antara meninggalkan perintah atau melakukan sesuatu yang dilarang? Kebanyakan orang berpikir bahwa menjalankan atau melakukan sesuatu yang dilarang, misalnya maksiat, itu lebih buruk daripada meninggalkan perintah. Padahal faktanya tidak. Justru sebaliknya. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan itu lebih parah, lebih buruk, lebih jelek daripada melakukan sesuatu yang dilarang. Dan hal ini karena didasari beberapa poin berikut. Di antaranya adalah yang pertama, karena dosa melakukan sesuatu yang dilarang itu biasanya karena ada kebutuhan atau karena ada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Sedangkan orang yang tidak melakukan perintah, dia meninggalkan perintah, itu biasanya yang sering terjadi adalah karena kesombongan, merasa sombong. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada mithqalu dzarratin min kibr, ada seberat dzarrah, yaitu semut kecil dari kesombongan. Nggak akan masuk surga orang yang seperti ini. Sedangkan orang yang meninggal dunia, selama dia meninggal dunia di atas tauhid, di atas keimanan, maka dia akan masuk surga walaupun dia pernah berzina maupun pernah mencuri. Ya, walaupun dia nanti disiksa di neraka, tapi suatu saat dia akan pasti masuk surga selama dia bertauhid. Kemudian alasan yang berikutnya adalah karena melakukan sesuatu yang diperintahkan itu lebih dicintai Allah daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang. Dan ini berdasarkan beberapa nas, diantaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah salat pada waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian sisi yang ketiga, karena melakukan perintah itu benar-benar dimaksud secara zatnya, memang diinginkan perbuatan tersebut. Sedangkan meninggalkan larangan itu dimaksudkan untuk menyempurnakan fi'lul ma'mur, supaya melakukan perintah ini menjadi lebih sempurna. Jadi sesuatu itu dilarang karena dia menyebabkan perintah tidak dapat dikerjakan dengan maksimal. Ya, karena perintah tadi dikerjakan secara tidak maksimal atau kurang. Dan ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla isyaratkan tentang larangan khamr dan perjudian. Lalu Allah menjelaskan bahwa sebab dilarangnya itu adalah karena dua hal tersebut mencegah seseorang dari zikrullah, mengingat Allah, dan mencegah seseorang dari sholat. Jadi larangan-larangan itu mencegah seseorang dari melakukan hal-hal yang diperintahkan. Jadi dia dilarang karena menyebabkan orang tertahan tidak melakukan perintah atau melakukan tapi tidak sempurna. Sehingga dari sini maka larangan itu maksudun li ghairi, diinginkan untuk hal yang lain, sedangkan perintah hal-hal yang wajib itu maksudun li nafsihi, maksudun li dzati, benar-benar itulah yang diinginkan. Jadi dari sini maka lebih kuat sisi perintah kewajiban, ya, menjalankan perintah kewajiban itu lebih kuat dibandingkan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kemudian sisi yang keempat, melakukan sesuatu yang diperintahkan itu dari sisi menjaga kekuatan iman. Jadi iman itu supaya kuat dan terus ada di hati pemeluknya. Sedangkan meninggalkan larangan itu menjaga, ya, memelihara dari sesuatu
atau hal-hal yang dapat mengotori dan mengganggu kekuatan iman. Maka dari sini berarti menjaga kekuatan itu lebih dikedepankan daripada memelihara supaya tidak rusak. Ya, menjaga kekuatan itu lebih dikedepankan daripada pemeliharaan. Kemudian sisi yang kelima, karena mengerjakan perintah itu disitulah terdapat kehidupan bagi hati manusia, ada gizi, perhiasan dan kebahagiaannya, serta itulah kenikmatan yang hakiki ketika menjalankan perintah. Adapun meninggalkan larangan, jika tanpa itu maka tidak ada artinya. Hati tidak akan hidup, tidak akan bahagia, tidak akan menikmati apapun. Karena seandainya ada orang yang meninggalkan seluruh larangan, dia tidak melakukan larangan apapun, tidak melakukan keharaman, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan kejahatan, tapi dia tidak melakukan keimanan, dia tidak beriman dan tidak mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, maka sebenarnya ketika dia meninggalkan keharaman tersebut tidak berarti apa-apa, tidak bermanfaat apa-apa ketika dia tidak beriman dan tidak melakukan kewajiban. Dan nantinya pun akan di hukum akhiratnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dengan kekal karena dia tidak bertauhid, tidak beriman, walaupun dia meninggalkan seluruh larangan. Kemudian sisi yang keenam, orang yang melakukan, di sisi melakukan seluruh perintah dan seluruh larangan. Jadi kita perbandingkan antara orang yang melakukan seluruh perintah dan seluruh larangan juga dilakukan, dengan orang yang meninggalkan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Yang pertama itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika kebaikannya karena dia melakukan perintah, kebaikannya mengalahkan keburukannya karena dia juga melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, kalau lebih dominan kebaikannya, maka dia akan selamat. Ya, setelah haknya sudah ditunaikan, kemudian keburukannya sudah diselesaikan, dihukum, maka ujung-ujungnya pun tetap akan selamat. Tapi berbeda dengan kalau tadi kemungkinan yang pertama kebaikannya lebih banyak, atau misalkan keburukannya lebih banyak, maka seluruh keburukannya dituntaskan dulu, diselesaikan dulu, baru nanti pun ujung-ujungnya dia akan selamat. Karena masih ada amalan kebaikannya. Adapun orang yang sama sekali tidak melakukan perintah, dia meninggalkan perintah, juga meninggalkan larangan, maka orang seperti ini tidak akan pernah selamat. Karena tidak mungkin ada orang yang selamat sedangkan dia tidak bertauhid, padahal tauhid itu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Kalau ada yang mengatakan, misalkan tidak terima, mengatakan sebenarnya orang tadi, orang yang tidak melakukan perintah dan tidak melakukan larangan, semuanya tidak dia lakukan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dia binasa, masuk neraka itu selamanya karena dia melanggar larangan, yaitu karena dia melakukan syirik. Jawabannya enggak. Sebenarnya dia sudah binasa ketika dia tidak bertauhid. Jadi dia tidak bertauhid sebagaimana yang diperintahkan, walaupun dia tidak melakukan kebalikannya, bididdin wujudi, tidak melakukan lawannya, yaitu kesyirikan. Walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia tidak tauhid, maka sebenarnya dia sudah binasa. Dia tidak bertauhid, itu sudah binasa. Jadi dia nggak meyakini bahwa Allah itu sesembahan yang hak, itu sudah binasa, walaupun tanpa melakukan kesyirikan. Nah, apalagi jika ditambahi dengan menyembah, menyekutukan dengan selain Allah, maka dia mendapatkan keburukan dari dua sisi. Dia nanti diazab karena tidak bertauhid dan karena dia melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, karena sesuatu yang dilarang itu, sesuatu yang dilarang itu yang diinginkan adalah tidak ada. Yang penting
nggak dilakukan, nggak ada, tidak terwujud. Ya. Baik orang yang berkaitan tersebut dia meniatkan supaya tidak ada, atau dia tidak meniatkan, walaupun dia nggak sadar gitu. Yang penting perbuatan tersebut tidak pernah terwujud. Ya, yang dilarang ini nggak pernah terwujud. Baik dia terpikirkan atau tidak terpikirkan. Karena yang penting itu tidak ada. Sedangkan sesuatu yang diperintahkan itu yang dimaksud adalah supaya dia ada dan seseorang bertakorup dengan niat dan perbuatan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita bahas dalam beberapa poin tadi bukan berarti setiap satu persatu yang diinginkan Allah Azza wa Jalla itu ya lebih tinggi dibandingkan satu persatu yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti setiap satu persatu yang diperintahkan Allah, satuan, kita melihat satu persatu masalah yang diperintahkan Allah itu lebih tinggi, lebih agung, lebih besar nilainya dibandingkan satuan atau satu persatu larangan. Nggak mesti seperti itu ya, karena kita melihatnya itu dari sisi secara umum, jenisnya. Jenis sesuatu yang diperintahkan itu lebih penting dibandingkan jenis sesuatu yang dilarang ya, jenis hal-hal yang dilarang. Karena jangan sampai difahami, misalnya ada orang yang melakukan, saya yang penting melakukan perintah, saya menjalankan perintah, saya melakukan sholat duha, bukan berarti 2 rakaat duha itu lebih bagus, lebih dicintai Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim karena dibunuh. Ya, bukan berarti seperti itu. Mendingan saya melakukan sholat duha, kemudian saya membunuh seorang muslim karena melakukan 2 rakaat duha ini lebih dicintai Allah, karena itu sesuatu yang menjalankan perintah. Tidak begitu, karena yang dimaksud adalah jenisnya. Jenis melakukan perintah itu lebih utama, lebih bernilai dibandingkan jenis meninggalkan larangan ya, sebagaimana hal-hal yang lain ya. Tidak mesti jenis itu ketika kita memperbandingkan jenis berarti satu persatunya pun lebih baik. Misalkan kita mengatakan jenis laki-laki itu lebih utama dibandingkan, lebih bagus ya, lebih utama, lebih tinggi dibandingkan jenis wanita. Bukan berarti setiap orangnya satu persatunya antara perbandingan laki-laki dan perempuan ini pun begitu. Karena kadang ya, dan faktanya begitu, wanita ada orang-orang yang lebih utama dibandingkan laki-laki ya, istrinya Rasulullah, kemudian para ulama dari kalangan wanita tentu saja lebih bagus dibandingkan sebagian kita atau bahkan kita secara umum yang ada di zaman sekarang ini. Tapi jenisnya laki-laki lebih utama, lebih tinggi dibandingkan jenis wanita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat, dan sekali lagi ini untuk memotivasi kita lebih semangat lagi dalam menjalankan perintah. Walaupun kita terkadang meninggalkan larangan, tapi ketahuilah bahwasanya lebih Allah cintai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan dibandingkan kita meninggalkan larangan-larangannya. Walaupun dua-duanya kalau bisa ya kita lakukan semuanya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.